Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Pada bulan Desember tahun 2022 yang lalu, polisi di Korea menangkap Kang Ho-sun. Dia adalah seorang yang tega membunuh istri dan ibu mertuanya. Kenapa? Demi mendapatkan uang asuransi. Bahkan Kang Ho-sun ternyata telah tega membunuh setidaknya 10 orang dengan tujuan yang sama. Saudara, hubungan cinta yang sejati tidak akan pernah dapat berjalan dengan indah apabila itu didorong oleh fokus harta, fokus kesejahteraan, dan fokus kesenangan semata-mata. Tidak akan pernah. Hubungan cinta justru berjalan hebat ketika kepedulian, dukungan, bahkan pengorbanan dilakukan. 2 Tawari 15 ayat yang ke-15 menceritakan, seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Saudara, hubungan Tuhan dengan umatnya juga berjalan hebat ketika kesetiaan yang tulus diberikan. Alkitab mengajarkan bahwa salah satu wujud kepedulian, dukungan, dan pengorbanan umat kepada Tuhan adalah melalui pemberian setiap 10% dari pendapatan yang diterima. Persepuluhan. Apakah wujud kesetiaan seorang umat Tuhan di dalam pemberian persepuluhan? Nah, ini penting. Yang pertama, soal jumlah. Umat Tuhan yang setia akan senantiasa memberikan 10% dari setiap pendapatan ataupun keuntungan mereka. Kalau kita memberikan hanya 5%, 7%, ataupun 9%, maka itu tidak setia. Walaupun kita memberikan sesuatu, tetapi itu tidak setia. Yang kedua, harus dibawa ke rumah perbendaharaan Tuhan. Kantor pusat gereja. Itu adalah tempat yang dipercayakan Tuhan pada zaman now untuk mengelola persepuluhan umat-umatnya. Kantor pusat itulah yang Tuhan gunakan untuk mengatur dengan seksama agar pekerjaan Tuhan di seluruh dunia berjalan dengan semakin maju untuk menyelesaikan misi Tuhan di atas muka bumi ini. Mengalihkan persepuluhan ke tempat yang bukan perbendaharaan Tuhan. Meskipun itu mungkin suatu bentuk ministry, tetapi itu adalah penyimpangan. Dan itu adalah bentuk ketidaksetiaan. Yang ketiga, hormati Allah melalui bagian pertama dari persepuluhan ataupun pendapatan kita. Umat yang setia akan selalu menyisihkan 10% dari pendapatannya untuk dijadikan sebagai persepuluhan. Itu tidak diambil dari yang terakhir, dari yang sisa, dari yang tertinggal. Persepuluhan diambil dari hasil pertama dan utama, dan sebelum penghasilan utama itu berkurang. Yang keempat, itu digunakan untuk tujuan yang benar-benar menopang pekerjaan gereja Tuhan. Saudara, kesetiaan bukan hanya menjadi tanggung jawab umat Tuhan. Kesetiaan adalah tanggung jawab mereka yang mengelola persepuluhan yang dikirimkan oleh umat-umat Tuhan. Sayangnya seringkali didapati bahwa ada para penanggung jawab yang tidak bertanggung jawab. Tanpa rasa hormat dan tanpa rasa takut pada Tuhan, mereka menggunakan uang Tuhan untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri ataupun kelompok. Ketahuilah saudara, bahwa dari zaman ke zaman sering terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh para pemimpin tertentu. Saudaraku, jangan goyah, jangan lemah iman, dan jangan menyimpang.
doakan, tegur, nasihati para pemimpin yang harus diselamatkan. Tetapi jangan mengira bahwa Tuhan lemah dan Tuhan melakukan pembiaran. Percayalah bahwa Allah peduli. Percayalah bahwa Allah pasti bertindak. Percayalah bahwa Allah akan menghukum dengan tegas dan jelas pada waktunya mereka yang tidak setia. Percayalah bahwa Tuhan sedang terus memimpin pekerjaannya ini dengan penuh kekuasaannya yang besar untuk menyelesaikannya yang tidak lama lagi memang akan selesai. Teruslah cintai Tuhan. Teruslah setia kepada Tuhan. Teruslah setia memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Itu keren.